Saya sudah melihat Bung Joko ini sudah udut surya, berarti mulai mikir. Langsung saja Bung Joko Priyono, dari perspektif sains lah, monggo. Bisa aku. Nggih, matur suwun Mas Fuad. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Priyono. Kula niki nggih muridé Mbah Fuad lah. Nak Fuad niko sama nak kula sumurusat. Sumur sing asat. Karena dalam napa nggih persinggungan yang ada nak babagan mistik ya sing nguasai ya Fuad no. Ora ono meneh. Menarik ya tadi terkait misalkan Mas Fuad itu nyinggung mengenai dua dunia ya. Jadi mungkin kan kita semua kan memiliki kesadaran ketika misalkan terkait mistik itu menyaksikan katakanlah ada acara dua dunia gitu ya. Di tahun 2019 saya pernah punya pengalaman ketika ke Probolinggo Jawa Timur ya. Kebetulan sowan ke Nurul Jadid, ke Gus Fayat. Tapi diajak teman saya itu kebetulan juga memang pelaku spiritual lah. Jadi memang saya mengalami situasi seperti yang ada di dua dunia. Ada mediator, kemudian ada yang babakan dongo lah ya. Dan itu yang dibaca memang sholawat simtuduror. Jadi kejadiannya adalah ada orang yang mau yang golek obat, katanya sih diguna-guna, kemudian sing menarik kan mediator kan kemudian ada yang masuk ya. Ada yang orang personilnya itu yang tugasnya adalah melukis wajah-wajah yang hadir ya, yang masuk, karena memang yang masuk di mediator itu ada beberapa jenis ya. Ada yang dari Bali gitu. Jadi bahasanya memang pakai bahasa Bali itu. Kemudian ada yang dari Madura begitu. Nah, teman saya kan celetuk, ini Kang, ada tamu dari Solo suruh bahasa Jawa bisa enggak no? Ya ditakokin tenan, tapi akhirnya raiso. Pada akhirnya nggak bahasa Madura begitu. Terus kemudian ya kemudian saya meyakini ya loh, iki kok ono tenanan berarti ya ono tenan misalkan ya memasukkan ke mediator tadi ya, misalkan ada jin atau apa begitulah, kemudian ada interaksi, wawancara dan lain sebagainya. Tapi di luar itu yang menarik memang dalam beberapa pengamatan ya, beberapa kajian memang saya mengamati dalam perkembangan mistisme ya yang ada di Indonesia itu, ketika tak singgungkan dengan konsep ilmu pengetahuan, misalkan saya banyak mengkaji misalkan di teori fisika begitu ya, misalkan disinggung oleh Kang Rendra tadi terkait mengenai gelombang begitu ya. Gelombang itu kan ada beberapa tahapannya begitu kan. Paling kecil adalah gelombang mikro, kemudian ada yang paling tengah-tengah itu yang bisa kita lihat adalah gelombang tampak ya, berasal dari sinar matahari, kemudian di atasnya itu ada nanti gelombang alfa, kemudian ada beta, kemudian ada gamma. Nah, alfa, beta, gamma ini yang ditemukan di radiasi nuklir ya, bisa dari uranium maupun thorium. Nah, misalkan saya pernah mengadakan obrolan dengan Mas Fuad ya terkait mengenai fenomena santet ya. Entah ini benar atau enggak ya, karena masih tesis saja begitu ya. Karena nggak mungkin neng fisika aku ya, fisika kuantum terus topiknya kok bahas hal-hal itu, nggak mungkin diterima di kampus yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi kan misalkan dalam tradisi filsafat itu kan erane sapa ya, Mbak Aristoteles sapa kan unsur kehidupan itu kan ada 4, air, kemudian tanah, kemudian udara, kemudian api, Thales ya Mas. Nah terus nyinggung dengan misalkan di tradisi santet ya, misalkan kalau tidak salah di Jawa itu kan ada keyakinan ya, nek ben ora kena santet iku turwa sing langsung alase tanah begitu ya. Nah itu memang relevan ya. Jadi dari keempat hal itu saling meniadakan. Artinya memang api dan tanah itu saling berlawanan, kemudian air sama udara itu saling berlawanan begitu. Dan dalam beberapa kajian saya pernah menemukan ya, entah itu benar atau tidak. Jari ini sih
peristiwa santet itu energi yang paling terkumpul dilakukannya itu mulai di atas jam 11 malam sampai jam 3 begitu. Jadi secara kekuatan katanya sih masing-masing apa yang bisa digunakan sebagai medium itu api dan udara begitu ya. Yang lebih kuat itu adalah yang udara begitu. Entah petanya di Indonesia apa ya, misalkan apakah di Banyuwangi itu medium yang digunakan dominan udara atau mungkin di daerah-daerah lain begitu. Nah, itu misalkan secara konsep pengetahuan ketika dinalar begitu ya, memang antara empat hal itu saling bertolak belakang begitu ya, artinya memang saling meniadakan. Maka kemudian benar ketika di dalam tradisi Jawa, misalkan pengen ora kena santet, salah satu cara alamiah yang bisa dilakukan adalah ya turunnya langsung berlandaskan dengan tanah, dalam hal ini nggak ada alas lain begitu. Nah, terus yang menarik memang di dalam perkembangan fisika itu ada fisika kuantum. Jadi salah satu terobosan yang pernah ada ya di dalam fisika kuantum itu dari ahli fisika dari Prancis ya, namanya Louis de Broglie. Nah, ini memang di dalam kajian fisika memang nggak dipelajari secara mendalam, tapi sejatinya punya konsep yang itu bisa membahas bagaimana memasukkan sesuatu itu, tapi kalau dinalar memang nggak bisa masuk begitu ya. Dalam hal ini adalah dalam celah-celah sempit. Nah, tapi sayangnya memang di kajian-kajian fisika nggak dipelajari secara mendalam. Dan itu ketika saya SMA memang ada pengalaman guru saya fisika ya. Guru saya fisika itu istrinya sudah didiagnosis mungkin umurnya nggak lama lagi begitu ya, harus melakukan operasi ya karena penyakit usus atau apa begitu ya. Tapi ada yang dia sampaikan, ada sebuah keajaiban ya, sebuah pipa yang kemudian itu membantu itu bisa masuk di luar nalar, bahkan pengakuan dari dokternya begitu. Nah, kemudian si guru fisika saya ini ketika bercerita ya, yaitu memang kaitannya mengenai konsepnya si de Broglie ya, di salah satu ahli fisika kuantum dari Prancis itu. Tapi dalam banyak kajian ataupun kasus, saya kira memang ketika di dalam ilmu pengetahuan ya, di dalam kajian-kajian sains, memandang bagaimana situasi ataupun fenomena yang berkaitan mengenai mistisme itu sebagai hal yang sangat begitu asing begitu dalam hal ini, karena memang kan logika pengetahuan yang hadir kan kerap kali kan logika yang sangat begitu positivistik ya, artinya memang hal-hal yang sekiranya nggak masuk akal langsung dianggap sebagai tidak rasional, kemudian mistisme dan lain sebagainya. Cuma memang saya mengikuti kajian-kajian kosmologi begitu ya. Jadi memang secara mendasar kan memang kan kehidupan itu kan misalkan ada tataran makrokosmos, hubungan mikrokosmos. Ada dua hal utama yang menjadi unsur di dalam kehidupan itu kan ada material dan imaterial begitu ya. Material itu yang terlihat, kemudian imaterial itu yang tidak terlihat, tidak terwujud ya, seperti mimpi, kemudian ingatan, hasrat, keinginan itu kan sebagai hal yang imaterial begitu ya. Cuma memang di dalam kajian kosmologi beberapa ilmuwan kemudian melakukan penelitian ya, bagaimana secara gambaran tataran alam semesta itu energi-energi yang ada di dalam kehidupan ya. Jadi secara mendasar kan energi yang menyusun kehidupan ya, dalam teori sains itu kan ada 4. Yang pertama energi gravitasi, kemudian yang kedua adalah elektromagnetik, kemudian yang ketiga itu nuklir lemah, kemudian yang keempat adalah nuklir kuat. Jadi kita bisa lihat misalkan di perkembangan para peraih Nobel, biasanya mereka semakin meneliti hal-hal yang sangat begitu mikro, dalam hal ini yang lebih kecil begitu ya. Tataran seperti gravitasi, kemudian elektromagnetik ini sudah selesai di abad 19. Nah, kemudian pasca abad 19, abad 20, 21 yang dikembangkan adalah penelitian misalkan ke arah ke nuklir kuat dan nuklir lemah begitu ya.
Bahkan ketika Lembaga Astronomi Internasional itu pernah merilis data cacahan energi yang ada di dalam alam semesta ya. Kalau cacahan energi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah energi gelap, kemudian energi dingin, yang satunya energi apa lagi begitu. Energi tampak kalau tidak salah. Nah, sejatinya yang baru diketahui oleh apa ya, mungkin ilmu pengetahuannya baru sebatas 5%. Artinya ada 72% itu berisikan energi dingin, kemudian sisanya adalah energi gelap. Nah, saya kadang kan apa ya, seudonya begini ya, jangan-jangan hal-hal yang mungkin bagi kita itu belum rasional ya, suatu saat akan rasional begitu ya, ketika mengingat apa perkembangan ilmu pengetahuan yang sejatinya dia apa melatih diri bagaimana menyaksikan ya, karena kan konsep ilmu pengetahuan itu kan dia menyaksikan dengan mendayagunakan akal budi ya, pikiran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, mbok barangkali hari ini misalkan kita mempunyai anggapan katakanlah mistisme itu sebagai hal yang mungkin berat begitu ya. Kita memiliki kesadaran bahwasanya mistisme itu sebagai hal yang mungkin apa bersifat gaib dan lain sebagainya, tapi barangkali suatu saat kok saya memiliki kecenderungan ya mbok menawa misalkan ya ada semacam misalkan pembuktian dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan yang menarik misalkan di channel-channel YouTube ya, misalkan terakhir kan ada Kang Ujang Bustami ya, yang lagi naik daun ya. Apa yang dilakukan dia adalah mengarah ke visualisasi, bagaimana misalkan melakukan interaksi dengan dukun misalkan ya, para praktik orang-orang yang praktik di spiritualitas, kemudian melakukan pertemuan dan lain sebagainya, yang itu seakan-akan kita menuju masa ke sana. Biasanya mistis tadi dikenal misalkan tertutup, kemudian nggak bersifat umum begitu ya. Kita sudah menuju ke sana misalkan dengan kemajuan apa ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan yang dari Pati itu kan sing dua dunia gitu apa? Nah, Soleh Pati misalkan melukis, kemudian apa ya di suatu pertemuan atau apa kemudian divisualisasikan, yang itu kan secara umum dapat melihat begitu ya. Ya mungkin saya sih masih membuka kemungkinan misalkan ya misalkan orang butuh rasional itu mungkin ya nunggu beberapa tahun mendatang begitu. Itu mungkin pengantar dari saya, Mas Fuad. Menarik ya. Kira tumbang ya kira. Lah aku ya ora mudeng menjelaskan apa. Saya trans iki. Trans. Bari saya ngomong dudu ati hari. Ya, jadi memang ternyata ada kemungkinan yang sebenarnya seperti untuk itu di YouTube itu ada video jurnalistiknya asumsi.co. Jadi ada Ki Soleh Pati yang terkenal melukis dengan tutup mata. Itu dia membuat salah satu desainer grafisnya tim asumsi.co itu bisa membuka mata batin, sehingga ada transformasi melukis dari cara bukan manual ya, apa jenis pakai kain lah, pakai cat segala macam, ditransformasikan. Dia itu desainer grafis itu menggambar penampakan yang ia lihat itu dengan software di komputer. Itu kan sebenarnya kan ada clue di situ, maksudnya sebenarnya mungkin ada jembatan, ada kemungkinan jembatan bagaimana sesuatu yang mistik, yang masih irasional, kelak akan bisa dirasionalkan, kelak akan diilmiahkan, bahkan yang jadi masalah adalah akan dihakikan gitu, hak kekayaan intelektual kan. Karena misalkan yang sekarang itu juga trending soal kretek ya bahasa Indonesia ya. Jembatan. Oh, itu kretek apa? Dikriuk gitu loh, jenenge. Dipijet, krepak gitu loh. Yes, kuwi lah. Apa jenenge?
klorofil apa klorofil Apa lah sentuh punggungnya. Nah, itulah sedang lagi ngetren di kalangan terutama artis-artis yang mungkin kekurangan konten. Sejak dulu grebek itu ngetren banget memang sering muncul yang trending di YouTube. Itu memang sejak dulu kan disalahkan oleh kalangan ilmu kesehatan karena jelas itu tidak punya ilmu, tidak punya kaidah dan bisa menimbulkan resiko salah urat, cedera dan segala macam. Tapi ketika ada sebuah hakian gitu dan itu dipandang bagi dunia ilmiah itu adalah salah satu metode bagaimana menghilangkan rasa pegal-pegal dengan sementara, itu ternyata bisa gitu loh. Dan akhirnya kita akan memasuki di mana sesuatu yang kita lakukan dulu yang dilarang itu dilakukan oleh sekelompok orang modern yang ilmiah di masa datang, dan kita akan melakukannya lagi. Terus koyo Bluestone, Greystone, soal sing metodenya itu kayak keroan. Dulu Justin Bieber pernah viral soal itu ya, gulune abang kayak gitu. Dia seperti keroan. Lalu di dalam bukunya Yuval Homo Deus itu juga sempat menyinggung mengenai meditasi yoga yang sudah diilmiahkan, diteliti oleh kaum barat, dan nanti kan ujung-ujungnya soal hak kekayaan intelektual. Sedangkan kita ini masih pada isi dogelut, iki mistik, iki ilmiah, rasional dan enggak rasional. Kita berbenturan soal itu. Nah ini kan sebenarnya kan bisa menjadi pantikan agar kita terus terjebak pada argumentasi yang cenderung selalu mistik, di satu sisi juga cenderung ilmiah sangat positivistik, terus meniadakan hal yang mistik. Bahkan ketika yang sesuatu yang irasional, yang mistik, yang menjadi kearifan lokal di masyarakat bisa dikaji secara ilmiah kan sebenarnya lebih bagus. Cuma kadang memang ternyata di perguruan tinggi pun juga tidak mau untuk meneliti itu.